Assalamualaikum. Alhamdulillah kita kebanyakan karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa terus belajar mempelajari ilmu keislaman. Telah sampai pada bahasan tentang adabul mufrad, adab-adab dalam kehidupan sehari-hari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang telah sampai pada beberapa hadis yang terkemuka, di antaranya adalah berbuat baik kepada orang baik maupun orang jahat. Al-Humaydi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Salim bin Abi Hafsah mengabarkan kepada kami dari Munzir As-Sawri, Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyah, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, qala hiya musajjalatun lil bari wal fajiri, qala Abu Abdillah, qala Abu Ubaidin, musajjalatun marsalah. Dari Muhammad bin Ali al-Hanafiyah tentang ayat, bukankah balasan bagi kebaikan adalah kebaikan? Ia berkata, itu merupakan balasan yang lepas untuk orang baik maupun orang jahat. Abu Abdillah berkata, Abu Ubaid mengatakan balasan yang dikirimkan. Kandungan hadis ini adalah bahwa tidak ada perbedaan dalam berbuat baik dan berbuat mulia antara orang muslim dan non muslim, antara orang yang bertakwa dan orang yang jahat. Berikutnya adalah keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Sa'ur bin Zaid, dari Abu Ghaiz, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahara wa yaqumul lail. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari serta berdiri salat di malam hari. Kandungan hadis ini adalah yang pertama, memberi nafkah kepada para janda yang ditinggal mati suaminya dan anak yatim, serta mengurus mereka termasuk jihad fisabilillah. 2. Anjuran agar memberi jalan keluar atas berbagai penderitaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Berikutnya adalah hadis tentang keutamaan orang yang menanggung anak yatimnya sendiri. Abu Yaman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syuaib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Abdullah bin Abi Bakar mengabarkan kepadaku bahwa Urwah bin Az-Zubair mengabarinya, anna aiyatana rawzan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'atni imra'atun ma'aha banatana laha fasalatni falam najid indi illa tamratan wahidatan taituha faqasamatha baina ibnataiha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
fahadastuhu faqala may yali min hadhil banati syai'an wa ahsana ilaihinna kunna lahu sitram minan nar. Bahwa Aisyah istri Nabi SAW berkata, seorang wanita mendatangiku dengan membawa 2 anak perempuannya. Wanita itu meminta makanan kepadaku, tapi aku hanya memiliki 1 biji kurma. Aku pun memberikan kurma itu kepadanya. Setelah itu wanita tersebut membagi 2 kurma itu lalu memberikannya kepada kedua anaknya. Kemudian ia berdiri dan pergi. Tak lama kemudian Rasulullah SAW datang dan aku pun mengabarkan kejadian itu kepada beliau. Beliau lalu bersabda, barang siapa mengasuh anak-anak perempuan ini dan berbuat baik kepada mereka, pasti mereka akan dijadikan baginya tirai pelindung dari api neraka. Kandungan hadis ini adalah sama dengan kandungan penjelasan dari hadis nomor 89 yang bertemakan ibu adalah orang yang mempunyai kasih sayang. Berikutnya hadis tentang fadilah orang yang menanggung anak yatim piatu. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Safwan, ia berkata, Unaisah mengabarkan kepada kami an Ummi Sa'idi binti Muratil Fihri an abiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati katain au kahadhihi min hadhihi. Dari Ummu Sa'id binti Murrah al-Fihri dari ayahnya dari Nabi SAW, beliau bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga bagaikan 2 jari ini, atau bagaikan ini dan ini. Sufyan ragu tentang 2 jari tersebut antara jari tengah atau jari manis. Kandungan hadis ini yang pertama adalah anjuran agar mengurus anak yatim dan hartanya, dan bahwa hal ini merupakan sebab masuknya seseorang ke surga. 2. Adanya isyarat bahwa derajat antara Nabi SAW dan pengurus anak yatim sejauh jarak jari telunjuk dan jari tengah. 3. Ibnu Battal berkata, orang yang mendengar hadis ini sudah sepantasnya mengamalkannya agar menjadi teman Nabi SAW di surga. Tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih baik dari kedudukan itu. Berikutnya Amr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Husain mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mansur mengabarkan kepada kami, Anil Hasan anna yatiman kana yudiru ta'ama bni Umar qada'a bi ta'amin zata yaum fatalaba yatimahu falam yahjidhu faja'a ba'dama faraghal banu Umar fada'a lahu banu Umar bi ta'am lam yakun indahum faja'atu bisawiqin wa asalin faqala dunaka hada wallahi ma gubinta yakulul Hasan wa ibnu Umar wallahi ma gubina. Dari Al-Hasan bahwa seorang anak yatim pernah datang ke jamuan makan Ibnu Umar. Suatu hari Ibnu Umar mengadakan jamuan makan, lalu ia mencari anak yatim itu, namun tidak menemukannya. Selesai jamuan, anak yatim itu datang. Ibnu Umar lalu memberinya makan roti sawik dan madu seraya berkata, ini untukmu, demi Allah engkau tidak rugi.
Al-Hasan berkata, dan Ibnu Umar, demi Allah ia tidak merugi. Kandungan hadis ini adalah perhatian para sahabat untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim dan memberikan perhatian yang besar kepada mereka. Berikutnya Abdullah bin Abdul Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Abi Hasim mengabarkan kepadaku, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku, ia berkata, Sami'tu Sahla bin Sa'di anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa qala bi isbi'aihi sababati wal wusta. Aku mendengar Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga kelak adalah demikian. Beliau bersabda sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Berikutnya Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Ala bin Khalid bin Wardan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsana Abu Bakrim bin Habsin anna Abdullahi kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatimun. Abu Bakar bin Hafsah mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah tidak makan kecuali di tempat ia makan ada seorang anak yatim. Berikutnya hadis tentang sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Abdullah bin Utsman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Abi Ayyub mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Sulaiman dari Ibnu Abi Attab an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusau ilaihi ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain yusiru bi isba'ihi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Sedangkan seburuk-buruk rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan buruk. Aku dan pengasuh anak yatim seperti dua ini. Beliau mengisyaratkan pada dua jarinya. Kandungan hadis ini adalah tolak ukur yang hakiki atas sebaik-baik atau seburuk-buruk kedudukan adalah sejauh mana seseorang berbuat baik atau berbuat jahat kepada anak yatim. Hadis berikutnya, terhadap anak yatim jadilah seperti ayah yang penyayang. Amr bin Abbas mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata, Sami'tu Abdurrahman bin Abza qala Daud kulli yatimi kal abil rahim wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu ma akbahal faqra ba'da ghina wa aktsaru min zalika au akbahu min zalika ad-dhalalatu ba'dal huda wa iza wa'atta sahibaka fa'anjij lahu ma wa'adtahu fa illa taf'al yurasu bainaka wa bainahu adawatan wa ta'awwad billahi min sahibin in zakarta lam
yu'inka wa in nasita lam yuzkiruka. Aku mendengar Abdurrahman bin Abza berkata, Daud berkata, terhadap anak yatim jadilah seperti ayah yang penyayang. Ketahuilah bahwa sebagaimana engkau tanam, seperti itu pula engkau tuai. Betapa buruk masa kefakiran setelah masa kaya. Dan lebih banyak dari itu atau lebih buruk dari itu adalah kesesatan setelah mendapat petunjuk. Jika engkau berjanji kepada temanmu, maka penuhilah apa yang kau janjikan kepadanya. Jika tidak, maka permusuhan akan diwariskan antara engkau dan dia. Dan berlindunglah kepada Allah dari teman yang jika engkau menyebutkan kesulitanmu kepadanya, dia tidak menolongmu. Dan jika engkau lupa, dia tidak mengingatkanmu. Kandungan hadis ini yang pertama adalah anjuran agar mengurus anak yatim. Dua, penjelasan tentang beratnya kemiskinan setelah kekayaan dan beratnya kesesatan setelah mendapat petunjuk. Tiga, anjuran agar menunaikan janji dan bahaya jika tidak menunaikannya. Empat, peringatan agar tidak mencari teman yang buruk. Berikutnya, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hamzah bin Nuzaih Abu Ammarah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tul Hasana yaqulu laqad ahadtul muslimin wa inna rajula minhum la yusbihu fayaqulu ya ahliyah yatimakum ya ahliyah miskinakum ya ahliyah jarakum wa usri'a bi khiyarikum wa antum kulla yaumi tarzulun wa sami'tu yaqulu wa idza si'ta ra'aitahu fasiqan yata'ammaku bisalasina alfa ilan nari ma lahu qatalahullah ba'a khalaqahu minallahi bithamani anazin wa in syi'ta ra'aitahu mudayyi'an murabbida bi sabili syaitan la wa'adalahu min nafsihi wala minan nas. Aku mendengar Al-Hasan berkata, aku telah hidup bersama kaum muslimin di masa sahabat atau tabi'in. Sungguhnya seorang laki-laki di antara mereka berada di pagi hari lalu berkata, wahai keluargaku, ingat anak yatim kalian. Wahai keluargaku, ingat orang-orang miskin kalian. Wahai keluargaku, ingat tetangga kalian. Waktu berlalu dengan cepat dan mewafatkan orang-orang terbaik di antara kalian. Dan kalian setiap hari semakin hina. Aku juga mendengarnya berkata, jika mau engkau melihatnya dalam keadaan fasik, dia terjun ke neraka untuk mendapatkan 30.000 dinar atau dirham. Apa yang terjadi dengannya? Semoga Allah memeranginya. Karena dia menjual bagiannya dari Allah dengan harga seekor kambing. Jika mau engkau melihatnya tersesat, beralih ke jalan syaitan. Tidak ada yang menasihatinya dari kesadaran dirinya maupun dari orang lain. Kandungan hadis ini yang pertama adalah Al-Hasan Al-Basri berkata, aku masih menjumpai zaman di mana kaum muslimin menganjurkan keluarganya agar melayani anak yatim, orang miskin dan tetangga dan mengutamakan mereka dari diri mereka sendiri. Dua, kemudian beliau SAW menjumpai zaman yang radhiyallahu anhu menjumpai zaman yang sedikit di dalamnya orang menjaga agamanya, harta semakin melimpah, tetapi mereka bakhil dan tamak, dan akhlak semakin rusak, serta sedikit orang yang melindungi dan berpegang teguh kepada agama. Berikutnya, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Salam bin Abi Mutti mengabarkan kepada kami,
an Asma ibni Ubaidin qala qultu li abni Sirina indi yatimun qala isna bihi ma tasna'u biwaladika idribhu ma tadribu waladaka. Dari Asma bin Ubaid, ia berkata, aku berkata kepada Ibnu Sirin, aku mempunyai seorang anak yatim. Ia lalu berkata, berbuatlah kepadanya seperti apa yang kau perbuat kepada anakmu, dan pukullah ia seperti engkau memukul anakmu. Kandungan hadis ini pertama adalah setiap muslim wajib mengurus anak yatim sebagaimana halnya ia mengurus anaknya sendiri. Dua arahan dari seorang tabi'in Ibnu Sirin radhiyallahu anhu kepada seluruh kaum muslimin mukallaf agar mengurus anak yatim dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Hadis berikutnya adalah keutamaan wanita jika tabah mengasuh anaknya dan ia tidak menikah. Abu Asim mengabarkan kepada kami dari Nahas bin Kaham, dari Shaddad bin Ammar, an Auf bin Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa imra'atun sab'aul khaddaini imra'atun aimat min zawjiha fasabarat ala waladiha kahataini fil jannah. Dari Auf bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku dan wanita yang kedua pipinya menghitam, wanita yang menjadi janda karena suaminya meninggal, lalu ia bersabar atas anaknya, ibarat dua jari ini di surga. Kandungan hadis ini adalah penjelasan tentang keutamaan wanita yang ditinggal wafat suaminya yang tidak berhias dan tidak menikah lagi karena ingin mengurus dan mendidik anak-anaknya hingga kesegaran wajahnya menghilang. Berikutnya adalah hadis tentang mendidik anak yatim. Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, an Sumaita tala'at al-atqiyata qalat zukira adabul yatimi inda Aisyata faqalat inni la adribul yatima hatta yambasit. Dari Sumaisyah al-Attaqiyah, ia berkata, diceritakan di hadapan Aisyah tentang mendidik anak yatim. Lalu ia berkata, sungguh aku memukul anak yatim hingga ia terbentang. Kandungan hadis ini adalah bahwa setiap mukmin seharusnya berkaca pada dirinya sendiri ketika memukul anak yatim. Dibolehkan memukul dengan pukulan yang menyakitkan jika ia melihat itu untuk kemaslahatannya dan menyadari bahwa itu dilakukan karena cintanya yang tulus kepada anak yatim itu. Hendaknya dia melihat dirinya mencintai dan menyayangi anak yatim atau tidak. Berikutnya hadis tentang keutamaan orang yang anaknya meninggal. Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyab, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi fatamasahun nar illa tahillatal qasam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang dari kaum muslimin yang 3 orang anaknya meninggal dunia lalu ia disentuh api neraka, melainkan hanya sangat sebentar. Kandungan hadis ini yang pertama adalah anak-anak kaum muslimin berada di surga. 2, seorang muslim yang anak-anaknya wafat dan ia mengharap pahala dari Allah, ia akan masuk surga bersama mereka. Berikutnya Umar bin Hafsah bin Ghiyath mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami dari Talq bin Muawiyah dari Abu Zur'ah
An Abi Hurairah anna imra'atan atin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyun faqalat ud'u lahu faqad dafantu talasatan faqala ahtadarti bihidarin sadidi minan nar. Dari Abu Hurairah bahwa seorang wanita mendatangi Nabi SAW membawa seorang anak, lalu dia berkata, doakanlah ia, aku telah mengubur 3 anak. Maka Nabi SAW bersabda, engkau telah memagari diri dari api neraka dengan suatu tembok pelindung yang sangat kuat. Kandungan hadis ini adalah berupa kabar gembira berupa surga bagi wanita yang ditinggal mati anaknya dan bersabar serta mengharap pahala dari Allah. Berikutnya Ayyashi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id Al-Jurairi mengabarkan kepada kami, Al-Khalidil Abbasi qala ma tabnun li fawajadtu alaihi wajudan syadidan faqultu ya Aba Hurairah ma sami'ta minan nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana amautana. Qala sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sigarukum la'amisul jannati. Dari Khalid Al-Abbasi, ia berkata, anakku meninggal dan aku merasa sangat sedih karenanya. Aku bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang pernah engkau dengar dari Nabi SAW, sesuatu yang dapat melapangkan kami dari anak-anak kami yang meninggal dunia? Abu Hurairah menjawab, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, anak-anak kecil kalian adalah makhluk-makhluk kecil di surga. Kandungan hadis ini adalah bahwa anak-anak kaum muslimin masuk surga dan berkeliling di dalamnya, memasuki rumah-rumahnya, dan mereka tidak dilarang ke tempat manapun di dalamnya. Berikutnya Ayyashi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris mengabarkan kepada kami dari Mahmud bin Labid an Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man mata lahu thalathatum minal waladi fahtasabahum dakhala al-jannah. Qulna ya Rasulullah wasnan. Qala wasnan. Qultu li Jabir wallahi ara law qultum wahidun laqala qala wa ana adunnu wallahi. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang 3 anaknya meninggal dunia lalu ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas meninggalnya mereka, niscaya ia masuk surga. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, jika 2 orang? Beliau menjawab, juga 2 orang anak. Aku katakan kepada Jabir, demi Allah, aku kira seandainya kalian bertanya tentang 1 anak, beliau pasti akan mengiyakannya. Jabir berkata, aku pun mengira begitu, demi Allah. Kandungan hadis ini adalah 1. Setiap mukmin diberi berbagai macam ujian. Jika diuji dengan kematian anak, hendaknya ia mengharap pahala dari Allah. 2. Bala atau musibah dapat menghapuskan dosa-dosa dan menjadi sebab masuknya seseorang ke surga jika ia ridho dan tidak marah atas ketetapan dan takdir Allah. Berikutnya Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hafsah bin Ghiyath mengabarkan kepada kami, ia berkata,
Aku mendengar Talq bin Muawiyah, ia adalah kakeknya, berkata, aku mendengar Abu Zur'ah an Abi Hurairah anna imra'atan atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin faqalat ud'ullaha lahu faqad dafantu salasatan faqala ihtadarti bihidarin sadidi minan nar. Dari Abu Hurairah bahwa seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW membawa seorang anak, kemudian ia berkata, doakanlah ia, aku telah mengubur 3 anak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, engkau telah memagari diri dengan suatu tembok pelindung yang sangat kuat dari api neraka. Berikutnya Ali mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Suhail bin Abi Salih mengabarkan kepada kami dari ayahnya, An Abi Hurairah ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna lanaqdiru alaika fi majlisika wa idna yawman na'tika fihi faqala mau'idukunna baitu fulanin faja'ahunna lidzalikal wa'di wa kana fima hadatsahunna ma minkunna imra'atun yamutu laha salasatun minal waladi fatahtasibahum illa dakhalatil jannah faqalat imra'atun awisnan qala awisnan. Dari Abu Hurairah, seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, kami tidak kuasa berada di majlismu, maka tetapkanlah hari yang kami dapat menemuimu saat itu. Rasulullah SAW menjawab, tempat pertemuan kalian di rumah fulan. Beliau lalu menemui mereka sebagaimana yang dijanjikan. Di antara yang beliau sabdakan adalah, tidaklah seorang perempuan di antara kalian yang 3 anaknya meninggal, lalu ia bersabar atas meninggalnya mereka, melainkan ia pasti masuk surga. Lalu seorang wanita bertanya, atau 2 orang? Beliau menjawab, atau 2 orang. Kandungan hadis ini yang pertama adalah semangat istri-istri para sahabat untuk belajar agama. 2, dibolehkan membuat janji dan bahwa anak-anak kaum muslimin berada di surga. 3, wanita yang tinggal mati oleh 2 anaknya, maka keduanya akan menjadi perisai baginya dari api neraka. Demikianlah itu beberapa hadis lanjutan kajian kita dari kitab Adabul Mufrad yang membahas mengenai pengurusan anak-anak yatim dan berbuat baik kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.